Ini ada latar belakang. Hukum kontrak merupakan suatu bagian integral dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar dua pihak atau lebih yang saling bersepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Kontrak dapat berbentuk tertulis maupun lisan dan menjadi instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum. Perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi mendorong lahirnya bentuk-bentuk kontrak yang semakin variatif, termasuk kontrak elektronik dan MOU. Tingginya sengketa perdata yang bersumber dari pelaksanaan kontrak menunjukkan pentingnya pemahaman komprehensif mengenai hukum kontrak. Terus ada ruang lingkup hukum kontrak. Ruang lingkup itu adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antar dua pihak atau lebih, di mana masing-masing pihak sepakat untuk menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian dapat berbentuk tertulis maupun lisan, dan keberadaannya mengikat para pihak yang membuatnya. Secara sederhana, kontrak atau perjanjian bisa dipahami sebagai aturan yang mengatur kesepakatan. Hukum kontrak hadir untuk memastikan bahwa kesepakatan tersebut adil, sah, dan memiliki kepastian hukum, serta memberikan dasar penyelesaian jika terjadi perselisihan. Dasar hukum kontrak di Indonesia itu sendiri ada KUH Perdata, yaitu hukum perjanjian di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya buku 3 tentang perikatan. Pasal 1313 KUH Perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kemudian ada syarat sah perjanjian menurut KUH Perdata. Yang pertama ada kesepakatan, adanya kesepakatan kedua belah pihak, pasal 1320 ayat 1, persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kemudian ada kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap adalah orang sudah dewasa atau sudah kawin atau menikah. Kemudian ada objek tertentu, adanya objek perjanjian yang dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Terakhir ada kausa halal, adanya kausa halal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Jadi syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan. Jika syarat objektif tidak terpenuhi, perjanjian batal demi hukum. Lalu di sini ada 5 asas utama hukum kontrak. Yang pertama, kebebasan berkontrak, yaitu memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, menentukan isi, pelaksanaan, dan bentuknya. Yang kedua ada konsualisme, yaitu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Ketiga ada itikat baik, yaitu para pihak harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan kemauan baik. Pasal 1338 ayat 3. Lalu ada kepribadian, yaitu seseorang yang membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Jadi pasal 1315 dan 1340. Lalu yang terakhir ada Pacta sunt servanda, yaitu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ada di pasal 1338 ayat 1. Lalu selanjutnya ada asas hukum perikatan nasional. Yang pertama ada asas kepercayaan. Setiap orang yang mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka. Yang kedua ada asas persamaan hukum. Artinya subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Ketiga ada asas keseimbangan, yaitu menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian dengan iktikat baik. Yang keempat ada asas kepastian hukum, yaitu perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum yang terungkap dari kekuatan yang mengikatnya.
Selanjutnya ada jenis-jenis kontrak berdasarkan namanya. Yang pertama ada kontrak nominaat atau bernama. Kontrak yang dikenal dalam KUHP Perdata meliputi yang pertama jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, dan pemberian kuasa. Lalu yang kedua ada kontrak inominaat, yaitu tidak bernama. Kontrak yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, belum dikenal dalam KUHP Perdata. Contohnya ada leasing, beli sewa, franchise, joint venture, kontrak karya, keagenan, dan production sharing. Lalu selanjutnya ada jenis kontrak berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada kontrak lisan, yaitu perjanjian yang dibuat melalui kesepakatan para pihak tanpa tertulis sesuai pasal 1320 KUHP Perdata. Dengan adanya konsensus, perjanjian dianggap sah. Lalu yang kedua ada kontrak tertulis, yaitu kontrak yang dibuat dalam bentuk tulisan dibagi menjadi akta di bawah tangan dan akta notaris, memberikan kepastian hukum dan alat bukti yang sempurna. Selanjutnya ada kontrak berdasarkan kewajiban para pihak. Ada 3, yang pertama kontrak timbal balik, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, seperti jual beli dan sewa menyewa. Kemudian yang kedua ada kontrak timbal balik tidak sempurna, yaitu menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan pihak lain wajib melakukan sesuatu dalam kondisi tertentu. Dan yang ketiga, perjanjian sepihak, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban hanya bagi satu pihak, seperti perjanjian pinjam mengganti atau hibah. Kemudian, perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Anti Monopoli ada 4. Yang pertama, perjanjian oligopoli, yaitu perjanjian untuk secara bersamaan melakukan penguasaan produksi atau pemasaran barang dan jasa. Yang kedua, ada perjanjian penetapan harga, yaitu perjanjian untuk menetapkan harga yang sama atau suatu barang dan jasa. Dan yang ketiga, ada perjanjian kartel, yaitu perjanjian untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi atau pemasaran. Dan yang terakhir, ada perjanjian trust, yaitu perjanjian untuk membentuk gabungan perusahaan yang lebih besar untuk mengontrol produksi. Kemudian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga melarang 13 jenis perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya ada akibat hukum pelanggaran kontrak. Yang pertama ada MOU bukan kontrak. Untuk MOU yang sifatnya bukan kontrak, tidak ada sanksi hukum, kecuali sanksi moral. Pihak yang melanggar mendapat cap buruk terhadap track recordnya. Kemudian yang kedua ada MOU sebagai kontrak atau wan prestasi. Untuk MOU ini pihak yang wan prestasi dapat dituntut. Yang pertama ada pemenuhan prestasi, penggantian kerugian, pemenuhan prestasi dan ganti rugi, dan yang terakhir pembatalan perjanjian. Contohnya dalam studi kasus Falcon Pictures dengan aktor Jeffrey Nicole, di mana kasus wan prestasi ini terjadi dalam industri perfilman antara Falcon Pictures dengan Jeffrey Nicole yang terjadi pada tahun 2018. Jadi Jeffrey dikontrak untuk membintangi 4 film, namun dianggap melanggar karena Jeffrey pada saat itu juga terikat dengan rumah produksi lain. Falcon menuntut ganti rugi sebesar 4,2 miliar atau 300% dari honorarium awal dan pengembalian honor sebesar 280 juta, kemudian biaya perkara yang harus dibayar sebesar 1,34 miliar. Dalam hal ini, hakim memutus Jeffrey Nicole terbukti wan prestasi dan wajib membayar ganti rugi. Putusan ini juga menegaskan pentingnya ketentuan hukum terhadap kontrak dan memberi kepastian hukum bagi para pihak. Oke, yang terakhir ada kesimpulan saran. Kesimpulan, hukum kontrak merupakan bagian penting dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antar individu. Syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata dan asas-asas perjanjian menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kontrak yang memberikan kepastian hukum. Ada pula saran, pembahasan hukum kontrak perlu terus dipelajari dan dipahami, khususnya terkait syarat sah perjanjian dan asas-asasnya. Pemahaman yang baik akan membantu para pihak membuat perjanjian sesuai ketentuan hukum dan mengurangi perselisihan.